Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapapun kita sebetulnya adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Karena apa yang kita punya, termasuk hidup yang kita miliki, itu semua pemberian Tuhan. Oleh karena itu saudara, yang paling masuk akal dari orang yang berhutang kebaikan kepada Tuhan adalah kita mengasihi Tuhan dan melayani Dia. Karena Dia Tuhan yang baik. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara pernah mendengar pengajaran yang seperti ini? Tuhan akan membalas pemberian kita berlipat ganda. Jadi jika saya memberi Rp10.000 misalnya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita sebagai balasannya lipat ganda dari Rp10.000. Oleh karena itu, mari kita memberi kepada Tuhan. Karena barang siapa memberi, akan diberi Tuhan lipat ganda. Saudara, apakah menurut saudara ajaran seperti ini memang diajarkan Alkitab? Saudara, apakah asumsi dari orang yang mengerti pemberian seperti itu? Saudara, asumsinya adalah seperti ini. Orang yang memberi Rp10.000 adalah seperti seorang yang hidupnya tidak pernah menerima apapun dari Tuhan. Padahal sebetulnya selama dia hidup, itu semuanya pemberian Tuhan. Sehingga ia berpikir bahwa ketika dia memberi 10.000 kepada Tuhan, dia sedang menghutangi Tuhan 10.000. Dan memberikan kepada Tuhan bunga yang berlipat ganda supaya Tuhan gantiin. Saudara, juga ada orang yang mempunyai pemikiran seperti ini. Ia sudah banyak berbuat baik. Dan ia menagih kepada Tuhan bahwa ia layak masuk ke sorga karena seluruh perbuatan baiknya. Saudara, apakah asumsinya? Asumsinya adalah dia berpikir seumur hidupnya dia tidak pernah berhutang kepada Tuhan. Dia pikir hidupnya dia bikin sendiri. Apa yang dia punya dia miliki sendiri. Bukan pemberian Tuhan. Sehingga perbuatan baik dia seakan-akan dia menghutangi Tuhan. Tuhan punya kewajiban membuat dia masuk ke surga. Saudara, sebenarnya bagaimana seharusnya sikap kita kepada Tuhan? Saudara, mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-5. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo. Karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allahnya. Oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka di bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang kukehendaki.
Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Namun saudara, untuk membangun rumah Tuhan, maka Salomo membutuhkan bahan baku yang bagus. Dan semua itu ada di hutan Libanon, yaitu kayu aras, saudara, yaitu kayu yang kuat, kayu yang bagus. Dan saudara, itu ada di negeri orang lain. Disitulah Raja Salomo membutuhkan bantuan daripada Raja Hiram dari kota Tirus, saudara-saudara. Nah saudara, disitulah Salomo meminta bantuan dari Raja Hiram. Tapi bantuan ini bukanlah bantuan yang gratis. Karena Raja Salomo menggantinya dengan bahan-bahan makanan untuk keperluan istana raja daripada Raja Hiram. Saudara, di sini kita belajar bahwa Tuhan dapat memakai orang-orang yang tidak seiman dengan kita atau orang-orang yang tidak percaya untuk bersama-sama membantu kita di dalam banyak hal, saudara. Sehingga saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak patut kita menghina siapapun atau kita membenci siapapun. Karena Tuhan bisa memakai siapapun untuk bagi kemuliaan nama Dia. Tapi saudara, panggilan kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, pengabdian dan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus itu karena kita telah menerima pengorbanan dan pelayanan Kristus yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Saudara, bagi Salomo, mendirikan rumah Tuhan dapat diperhitungkan sebagai prestise bagi dia. Tapi kalau kita baca dari apa yang dinyatakan oleh Salomo, ternyata Salomo tidak berpikir seperti itu. Salomo melihat bahwa kalau Salomo bisa membangun bait suci atau rumah Tuhan, dia mengakui itu semata-mata kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Tuhan memberikan segala kemungkinan dengan keamanan, kesejahteraan di masyarakat Israel, sehingga
Salomo bisa membangun rumah bagi Tuhan. Saudara, ketika Salomo melayani Tuhan dengan membangun rumah bagi Tuhan, maka Salomo menyadari ada kasih setia Tuhan, ada kasih karunia Tuhan bagi dia. Dengan kasih karunia dan kasih setia Tuhan itu yang Tuhan nyatakan kepada ayahnya, yaitu Raja Daud, maka Salomo barulah bisa melayani Tuhan. Saudara, ini suatu prinsip yang sangat penting yang kita dapatkan dari seorang Salomo. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk kita melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk melakukan apapun demi nama Dia. Saudara, bagaimana kita memiliki konsep ketika kita melayani Tuhan? Apakah kita berpikir, saya melayani Tuhan, maka saya melakukan jasa kepada Tuhan? Apakah itu pikiran kita? Sehingga Tuhan patut berbuat apa yang saya mau. Kalau saya mau begini, Tuhan harus menuruti saya karena saya sudah berjasa kepada Tuhan. Ataukah saudara dan saya ketika melayani Tuhan, engkau dan saya sebagai orang yang berhutang kebaikan kepada Tuhan. Sehingga kita bukannya sebagai orang yang menuntut Tuhan berbuat ini dan itu, karena kita sudah mengalami perbuatan Tuhan. Saudara, kita jangan lupa, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah mengalami pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pelayanan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari memberkati kita. Saudara, kita tidak lain dan tidak bukan. Kita adalah orang yang berhutang kepada Dia. Sehingga saudara sebagai orang yang berhutang kepada Dia, yang patut kita kerjakan adalah kita mengasihi Dia, melayani Dia, mengabdi kepada Dia. Dan jangan lupa saudara, Kristus mati bagi kita, menebus kita, dan menjadikan kita miliknya, milik kesayangannya. Saudara, jikalau engkau dan saya tahu betapa Dia mengasihi engkau, saudara, apapun yang kita perbuat, saudara, sepatutnya kita tidak punya tuntutan apapun kepada Tuhan. Justru ketika kita melayani Dia, kita bersyukur Tuhan mau menerima kita untuk melayani Dia. Saudara, mari kita melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan, dengan kesadaran bahwa kita sudah menerima begitu limpah kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara, rumah Tuhan itu adalah rumah doa dari segala bangsa. Dan kenyataannya, saudara-saudara, adalah Kristus. Dia adalah juru selamat segala bangsa. Dan hanya melalui Kristus, doa kita sampai kepada Allah. Saudara, firman Tuhan berkata begini, oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta, sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita setelah berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini karena Ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruhkan sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit ke laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang kau kendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendaki. Saudara, ketika kita membaca kisah ini, mungkin saudara, ada di antara kita yang tergelitik hatinya. Mengapa membangun rumah Tuhan harus mengajak-ngajak orang yang bukan umat Tuhan? Mengajak Raja Hiram, Raja Tirus, yang bukan adalah umat Tuhan. Saudara, kita harus mengingat, Yesus Kristus, Dia lahir sebagai orang Yahudi. Tetapi kalau saudara membaca leluhurnya, saudara, ada banyak orang-orang non-Yahudi, non-Israel yang ada di dalamnya. Saudara, pertanyaannya,
Mengapa sampai terjadi seperti itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Hiram mendengar apa yang dikatakan oleh Salomo, bagaimana Salomo ingin melakukannya bagi Tuhan, bagaimana Tuhan menetapkan Salomo. Saudara, menarik sekali apa yang dikatakan Hiram. Hiram bukan orang Israel, tapi dia berkata, terpujilah Tuhan, yaitu Yehova, pada hari ini. Saudara, dengan Salomo melibatkan Hiram, maka Hiram melihat keajaiban Tuhan itu. Saudara, pembangunan rumah Tuhan, yaitu bait suci, dengan keterlibatan daripada bangsa lain, dengan menyumbangkan, atau dalam arti kayu-kayu itu melalui jasa mereka menebangkannya untuk dibangunkan bait suci. Saudara, itu memberitahukan kepada kita bahwa rumah Tuhan bukan rumah doa hanya untuk bangsa Israel, tetapi rumah doa bagi seluruh bangsa. Dan saudara tahu, ada begitu banyak bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yehova, yang kemudian menjadi proselit dan mengikuti ibadah di bait suci. Saudara, sebetulnya apa yang terjadi dengan bait suci itu? Maka kenyataan yang real itu adalah dengan kedatangan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi Alkitab berkata dia juru selamat dunia. Dia juru selamat bagi seluruh bangsa. Dan saudara, doa yang dipanjatkan di dalam namanya atau melalui dia, itulah doa yang didengar oleh Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa ajaib apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Sejak perjanjian lama, saudara, Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Sejak perjanjian lama, Tuhan juga berbicara kepada bangsa-bangsa lain. Melalui siapa? Yaitu melalui bangsa Israel. Dan saudara, pada zaman akhir ini, Alkitab katakan Tuhan berbicara melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan hari ini, Tuhan berbicara kepada bangsa-bangsa lain melalui Injil yang kita beritakan. Sehingga saudara, ada begitu banyak bangsa-bangsa mengenal Yesus. Dan saudara, di dalam Yesus Kristus, kita menjadi rumah doa yang ketika kita berdoa didengar oleh Allah Bapa karena dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa luar biasa keajaiban Tuhan. Bagaimana Tuhan mempersiapkan segala sesuatu supaya manusia boleh mengenal juru selamat yang mengasihi kita. Saudara kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, saudara, seberapa jauh kita menghargai hidup doa kita. Saudara, jangan lupa, hidup doa kita semata-mata karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Marilah kita bertekun dalam doa. Karena ketika kita berdoa dalam namanya, saudara, dia mendengarnya dan dia akan menjawabnya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami memiliki cara pandang yang benar terkait dengan hidup kami, terkait dengan Engkau, terkait dengan perilaku kami dan perbuatan kami. Dan juga terkait dengan doa. Sehingga kami sungguh-sungguh bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan melampaui segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.